Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Selviana Rakteboa. Saya di sini ingin menyelesaikan UTS tema mata kuliah homiletika. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu mengenai segala berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami dari sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mari Engkau berkati kami, mari Engkau buka hati dan pikiran kami. Semoga firman-Mu yang kami baca dan akan renungkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, semoga dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini saya telah ambil dari Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini saya beri tema menghidupi panggilan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Menghidupi panggilan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Nah, masa muda adalah masa yang begitu menyenangkan. Jadi masa muda adalah masa yang begitu menyenangkan dan bisa dikatakan bahwa masa muda itu adalah masa yang bebas. Masa muda itu adalah masa yang bebas dalam artian bahwa waktu kita muda, kita masih bisa kemana-mana. Entah itu kita pergi berjalan-jalan sama teman-teman kita pergi berbelanja sama-sama dengan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari kebebasan juga dapat membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita ingat tentang Adam dan Hawa ketika mereka diberi kebebasan di Taman Eden, dan kebebasan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, mereka tidak menggunakan kebebasan itu dengan baik. Malah mereka jatuh ke dalam dosa karena kebebasan yang mereka miliki mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Jadi Adam dan Hawa ini tidak memanfaatkan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, banyak yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang kita lihat pemuda dalam kehidupannya hancur karena kebebasan. Banyak yang mengalami gangguan jiwa karena mereka mengonsumsi narkoba. Dan banyak juga yang kita lihat, bahkan kita sering mendengarkan tentang pemuda yang melakukan seks bebas dan lain-lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 kita diberi kebebasan untuk bersukaria dan menuruti keinginan hati.
Keinginan hati yang dimaksud di sini adalah bukan berarti bahwa kalau hati kita ingin melakukan hal yang salah atau hal yang negatif, kita harus menuruti. Tetapi keinginan hati yang dimaksud di sini adalah ketika hati kita ingin melakukan perbuatan yang baik, maka kita harus melakukan keinginan hati kita itu dengan baik. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah apakah yang kita lakukan itu sudah berkenan di hati Tuhan atau bagaimana? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau seperti apa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita harus merenungkan pertanyaan itu dengan baik. Kita harus mengingat bahwa apa yang saya lakukan selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau seperti apa. Nah, jika kita baca selanjutnya bahwa Allah akan membawa kita ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Jika yang kita perbuat itu adalah kemuliaan untuk Tuhan, maka kita akan selamat. Kita bisa bersama-sama dengan Allah di sorga. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan itu nikmatilah masa mudamu dengan Tuhan. Nikmatilah dengan baik masa mudamu ini dengan baik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kamu perbuat atau yang kita perbuat tanpa berpegang pada Tuhan pada akhirnya akan sia-sia. Nah, apapun yang kita lakukan ketika kita tidak berpegang kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudari, kita diingatkan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Haleluya. Amin.